Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, siswa SMA Negeri 2 Halmahera Timur. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan guru bidang studi Bapak Supriyanto, SPD, MSc. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerjasama untuk memenuhi tugas ini. Langsung saja simaklah video kami berikut ini. Baik, dalam video ini kami akan membahas tentang dinamika ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Lalu apa itu ekonomi terpimpin? Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Selanjutnya, bentuk pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin sebagai berikut. Yang pertama, melakukan nasionalisasi, yaitu pengambil alihan aset-aset yang dimiliki pengusaha asing. Yang kedua, melaksanakan pembangunan nasional semesta berencana. Untuk mendukung ide-ide tersebut, pemerintah berupaya memaksimalkan peran dan usaha pemilik negara, yaitu atau disebut BUMN. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat menjadi tonggak perekonomian Indonesia pada masa ini. Yang ketiga, melakukan organisasi perusahaan swasta. Kebijakan ini dilakukan melalui pengelompokan perusahaan di swasta. Perusahaan swasta yang dikelompokkan sesuai bidangnya masing-masing dikenal dengan nama organisasi perusahaan sejenis, yaitu OPS, dan gabungan perusahaan sejenis, yaitu GPS. Melakukan organisasi perusahaan swasta, kebijakan ini dilakukan melalui mengelompokkan perusahaan swasta yang dikelompokkan sesuai bidangnya masing-masing, dikenal dengan nama organisasi perusahaan sejenis OPS dan gabungan perusahaan sejenis GPS dan OPS. Dan GPS memiliki tugas mengalokasikan bahan baku, perundingan kontrak-kontrak perburuan dan pengumpulan sumbangan sukarela untuk kepentingan revolusi dalam perkembangannya pemerintahan. Juga membentuk badan musyawarah penguasaan swasta nasional Bamunas pada 10 Februari 1964. Pembentukan lembaga tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Bamunas bertugas membimbing dan mengerahkan penguasaan swasta nasional untuk menyelesaikan revolusi nasional. Selanjutnya yaitu membentuk Dewan Perancang Nasional. Tahukah Anda tokoh di samping ini? Tokoh di samping ini merupakan tokoh Muhammad Yamin. Pada tanggal 15 Agustus 1959, Kabinet Kerja membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Dewan ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan nasional. Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Depernas dipimpin langsung oleh Muhammad Yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1963, Depernas digantikan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Badan ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Soekarno. Beberapa tugasnya yaitu yang pertama, menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan, baik nasional maupun daerah. Dan yang kedua, yaitu mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga, menyiapkan dan menilai hasil kerja mendataris untuk MPRS. Devaluasi mata uang rupiah. Apa itu devaluasi? Devaluasi adalah kebijakan pemerintah dalam menurunkan nilai mata uang lokal suatu negara terhadap nilai mata uang asing. Artinya, mata uang suatu negara memiliki kurs atau harga yang semakin murah secara internasional. Apa tujuan pemerintah melakukan devaluasi mata uang rupiah?
Pemerintah mengevaluasi mata uang bertujuan untuk penyesuaian nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Otoritas Moneter yang mengadopsi sistem nilai tukar tetap. Penurunan nilai uang devaluasi. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai uang kertas Rp500 menjadi Rp50.000, uang kertas Rp1.000.000 menjadi Rp100.000, pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000. Menekan laju inflasi. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menempatkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Dalam kebijakan ini, pemerintah akan bertindak secara penuh untuk mengelola perekonomian negara. Ketika inflasi pendapatan nominal masyarakat akan semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi ini dapat terjadi dengan syarat inflasi yang terjadi tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar mengendalikan laju inflasi karena sebenarnya inflasi itu dibutuhkan tetapi dalam jumlah yang sedikit. Latar belakang dikeluarkan deklarasi ekonomi adalah karena berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor mengalami kegagalan, misalnya sistem bukti ekspor, sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga di luar negeri sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan tarif hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik. Sehingga pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru guna perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON dengan 14 peraturan pokoknya. DEKON dinyatakan sebagai strategi dasar ekonomi terpimpin Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia. Tahukah Anda, tokoh pada gambar di atas adalah Yusuf Muda, Menteri Bank Sentral pada 1964. Untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 018 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden Nomor 360 Tahun 1964. Instruksi tersebut berisi ketentuan-ketentuan mengenai penghimpunan dan penggunaan dana revolusi. Selanjutnya, Presiden Soekarno menunjukkan Menteri Urusan Bank Sentral Yusuf Muda untuk mengelola dana revolusi. Dana revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang. Yusuf Muda kemudian melakukan pengurutan terhadap perusahaan atau perorangan yang mendapat fasilitas kredit antara 250 juta hingga 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dah!